karena kajian kita dalam membahas tentang La ilaha illallah, mempergunakan akal, dan kajian tauhid yang kita pergunakan adalah tentang hukum akal. Kita akan membuktikan kepada orang-orang yang berpaham bahwa tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah mendahulukan akal, meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal buat kita supaya kita bisa berpikir, supaya kita bisa mencerna, mengkaji, memahami kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sedikit pun kita nggak akan meninggalkan dalil-dalil nakli. Tetap pedoman kita dalil nakli dikuatkan dengan dalil akli. Kan banyak serangan-serangan yang dilakukan oleh tetangga sebelah bahwa paham Ahlus Sunnah meninggalkan Quran dan Sunnah, yang didewakan akal, yang didahulukan akal. Enggak sama sekali. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita anugerah yang sangat mahal, yaitu dikatakan nikmat akal. Sampai dikatakan wa ni'matul aqli hiya min a'zamin ni'am. Nikmat akal adalah nikmat yang paling besar. Kalau kita beranggapan nikmat besar itu kalau badan sehat, duit banyak, istri cantik, suami ganteng, rumah mewah, mobil bagus, tanah luas, wah nikmat besar. Nikmat akal itu hiya min a'zamin ni'am, termasuk nikmat yang paling besar. Allati an'amahallahu azza wa jal 'alal insan, yang telah Allah anugerahkan nikmat yang besar itu kepada manusia. Tapi sayang, nikmat yang besar ini tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak dimanfaatkan untuk mencari ridha Allah. Yang dicari akal-akalan untuk dapat mengelabui manusia, untuk dapat menipu manusia. Karenanya masalah akal ini perlu kita bahas. Jangan sampai kita nanti ditanya oleh murid-murid kita, oleh anak-anak kita, ditanya akal itu apa sih? Tempatnya di mana itu akal? Kita nggak tahu. Yang lalu pernah kita berikan satu definisi bahwa akal itu quwwatun liidrakil ilmi, ya, bahwa akal itu adalah magnet yang dapat menerima ilmu, bahwa yang dinamakan akal itu adalah al-aqlu nurun ruhaniyun, bahwa akal itu adalah cahaya ruhani. Kalau wajah kita tersorot lampu, itu dikatakan zahiri, kelihatan. Lampu mati nggak kelihatan wajah kita. Begitu ada pantulan sinar, itu bukan yang dimaksud.
nurun ruhaniyun. Nurun ruhani itu adanya di dalam. Begitu kuatnya mereka diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memancar, membias di wajahnya, seolah-olah wajahnya itu penuh dengan cahaya. Kan ada orang-orang tertentu yang memang diberikan Allah kok kelihatan wajahnya itu penuh dengan cahaya. Sebab ada biasan-biasan cahaya yang muncul dari dalam, membias, nampak di wajah sehingga orang lain bisa melihat. Seperti Maha Guru Samahatul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, sebelum beliau ceramah, orang yang melihat langsung sudah tertunduk menangis, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngelihat wajahnya saja udah ingat Allah. Kalau kita dipandangin berapa kali malahan lupa kepada Allah. Ini cahaya rohani yang memancar karena begitu kuatnya. Makanya saya pernah lihat dulu ada di Kelambu makam Habib Husain bin Abu Bakar Adlus luar Batang, itu ada tulisan. Ya, kalau sekarang saya belum pernah lihat lagi tuh. Ya nuran nur, ya mudabbiral umur, nawwir wajhi binurika wa nawwir basirati binuri hidayatik. Jadi di Kelambu itu tertulis satu doa. Ini doa sangat dahsyat. Cuman nggak semua orang tuh bisa melihat, memperhatikan, dan kemudian ikut mengamalkan. Padahal maknanya begitu dalam. Ya nuran nur, wahai cahaya di atas cahaya, wahai pembuat cahaya. Ya nuran nur, nawwir wajhi binurika, cahayakanlah wajahku dengan nurmu. Ya, jadi cahayanya itu bukan make up, bukan bedak yang mahal, tapi dengan doa ya nuran nur, ya mudabbiral umur, nawwir wajhi binurika, cahayakan wajahku dengan cahayamu, dengan nurmu. Wa nawwir basirati binuri hidayatika, dan cahayakan mata hatiku dengan nur hidayahmu. Makanya saya selalu membaca doa ini ketika membasuh muka waktu wudu, setelah nawaitu raf'al hadasil asghar atau nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala, ya, dalam basuhan yang kedua atau ketiga selalu saya lazimkan ya nuran nur, ya mudabbiral umur, nawwir wajhi binurik wa nawwir basirati binuri hidayatik, supaya muncul nurnya Allah di wajah kita dan akan muncul menyinari mata hati kita, sehingga mata hati kita menjadi mata hati yang tajam. Kalau mata hati sudah tajam, kadang-kadang kejadian yang akan datang kita sudah mempunyai satu firasat. Sampai dikatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi'ainillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Nah, sudah cahaya Allah yang bermain, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang gelap, semua akan nampak jelas. Makanya bersyukur kita kepada Allah. Pertama, kita dijadikan makhluk yang namanya manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak Adam, manusia. Kita bersyukur kalau kita dijadikan makhluk termulia. Bahkan kemuliaan kita melebihi kemuliaan para malaikat. Kalau betul-betul kita menjalani jalurnya.
bahwa al-aqlu nurun ruhaniyun auda'ahullahu azza wa jal fil insan, bahwa akal itu adalah cahaya ruhani yang Allah titipkan kepada manusia. Jadi pertama, kita jadi manusia sudah nikmat yang besar, ditambah lagi dibekali akal. Udah dua itu. Auda'ahullahu, ya, yang Allah titipkan akal itu kepada manusia. Wa huwa alatun, wa huwa alatut tafkir, bahwa akal itu adalah alat untuk berpikir. Orang-orang yang berakal nggak bisa mikir. Jadi kalau ada orang kagak bisa mikir, mikirnya cuma apa yang dilihat, maka berarti akalnya itu kurang berfungsi. Ada akalnya, ada, cuman nggak berfungsi. Ya, lihat konslet, nggak bisa mikir. Nanti ada bagian-bagiannya itu, manusia seperti apa itu yang nggak bisa mikir. Ya. Jadi wa huwa alatut tafkir. Yang pertama, bahwa akal itu adalah alat untuk berpikir. Wal quwwatil mudrikah, alat untuk menemukan kekuatan ide, kekuatan penemuan yang bisa menyampaikan dia kepada satu cita-cita yang luhur. Kalau cita-cita kita sebagai orang-orang yang beriman dan ngaji tauhid, cita-cita kita yang paling puncak adalah mendapatkan cinta dan ridha Allah. Makanya wal quwwatil mudrikati, kekuatan untuk menemukan satu ide, satu gagasan, satu penemuan untuk dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Wal mumayyizati, alat untuk membedakan antara putih dan hitam, membedakan antara baik dan buruk, membedakan antara yang berpahala yang berdosa, mampu membedakan dengan akalnya. Ya. An'amallahu biha 'alal insan, yang Allah berikan nikmat itu kepada manusia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang punya akal yang cerdas, akal yang berfungsi, akal yang betul-betul bisa menemukan dia untuk berpikir, untuk menemukan ide-ide dalam rangka meraih kebahagiaan, keselamatan lahir batin dunia akhirat, dan juga alat untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Allah puji. Walladzina jtanabut taghuta, dan orang-orang yang menjauhi taghut. Kita sering dengar taghut. Apa sih taghut? Ma'ubida ghairallah, itu taghut. Sesuatu yang diibadati selain Allah, selalu yang dicintai selain Allah, selalu yang dipikirin selain Allah. Itu namanya taghut. Ini dahsyat ini. Godaannya berat. Ayak buruha, untuk dia sembah, untuk diibadati. Wa anabu ilallahi, dan mereka kembali kepada Allah. Nggak mau itu ditinggalkan semua bentuk taghut. Apa saja yang diusahakan bukan karena Allah, taghut.
Kita nyari duit sampai lupa kagak ibadah, meninggalkan Allah, berarti kita telah beribadah kepada taghut. Kan banyak orang-orang seperti itu. Gampang, ntar dikodok aja. Gampang, nanti aja kalau udah tua baru taubat kepada Allah. Sekarang mumpung gak ada kesempatan. Nah ya, tapi orang-orang yang memang berakal ini, mereka menjauhi taghut-taghut dan kemudian mereka kembali kepada Allah. Wa anabu ilallah, mereka kembali kepada Allah. Lahumul busyra, buat mereka ada kabar gembira. Fabasyir ibad, maka berilah kabar gembira kepada para hamba Allah yang berupaya meninggalkan taghut, dia kembali kepada Allah, kasih kabar gembira. Lahumul busyra fabasyir ibad. Siapa mereka? Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Mereka ini orang yang dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yastami'una al-qawla, mereka mau mendengarkan. Tuh yastami'un, bukan yasma'un. Kalau yasma'un cuma mendengar, tapi kalau yastami'un sengaja mendengar. Ada mendengar, ada sengaja mendengar. Kalau ibu-ibu suka nguping, ya kan? Dia ngomongin apa didengerin. Tapi ada orang ribut, tuh jangan ribut, kenapa? Lagi didengerin tuh, ya kan? Gosipannya lagi itu namanya yastami'una. Kalau nggak dengar sambil lewat, naik motor ada orang ngomong sambil lewat, tuh namanya yasma'un. Ini yastami'un, sengaja nggak dengerin, ya kan? Kita kan senang banget kalau ada orang lagi gosip kita dengerin. Orang berisik aja kagak boleh. Tapi kalau orang ngaji berisik, diam aja. Nggak ada rasa kecemburuan tuh, nggak ada. Makanya orang-orang yang dikasih kabar gembira oleh Allah, alladzina yastami'una al-qawla, mereka yang sengaja mendengarkan nasihat-nasihat baik daripada firman Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan ucapan-ucapan ulama. Wa yattabi'una ahsanah, setelah mereka dengar, mereka ikuti sesuatu yang bisa memperbaiki dirinya. Didengerin, diikutin. Bukan cuma dengerin doang, ngaji cuma dengerin doang. Apa yang dikatakan lewat begitu saja. Habaan mansura, kayak debu yang berterbangan. Ya, ini harus diingat. Nah, orang-orang seperti ini dikatakan ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka yang seperti itu adalah orang-orang yang telah dituntun oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul jenius, selalu ingin berusaha memperbaiki imannya kepada Allah, memperbaiki akidahnya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki kondisi kehidupannya, selalu semata-mata karena ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.